Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang sakit, penyembuhnya adalah Allah. Allahus Syafi. Obat itu sebab. Orang lapar, yang memberi kenyang itu adalah Allah. Makanan itu sebab. Orang haji, dia dipanggil dan diberangkatkan oleh Allah melalui sebab kemampuan dalam perjalanan. Sabil di sini, as-sabilu sababun. Orang Yahudi, orang Nasrani dicap dengan kekufuran yang luar biasa karena mereka mengingkari Rasulullah. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada kewajiban bagi umat manusia untuk menjalankan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang sudah mampu menuju ke Baitullah, baik ada sangu juga ada kendaraannya. Kalau di Indonesia mungkin bisa dimaknai punya sangu dan ada porsinya. Wasabilu, sabil kita mainin perjalanan gitu. Wasabilu, dan adapun sabil ini sababun, ialah sebab. Fallahu ta'ala, maka adapun Allah Subhanahu wa ta'ala wado'a, telah menetapkan siapa Allah al-asbaba, pada sebab-sebab, waja'ala, dan menjadikan siapa Allah pada sebab-sebab itu lahu, bagi Allah, kal hijabi, seperti halnya hijab atau tabir atau tirai. Fahia, maka adapun asbab, tusilu, bisa mengantarkan apa sebab, lahu, kepada Allah, kullaman, pada siapa saja, alima, yang mengetahui siapa man, mengetahui pada sebab, hijaban, sebagai hijab, watasuddu, dan menghalangi, menutupi apa sebab dalam menuju Allah begitu. Watasuddu, dan menutupi apa sebab anhu, dari Allah, kullaman, kepada siapa saja, ittakhoda, yang menjadikan siapa man,
pada asbab arbaban sebagai Tuhan-Tuhan. Faqarrara hingga menetapkan siapa man itu al-asbaba pada sebab-sebab. Waftaqara dan membutuhkan siapa man ilaiha kepada asbab min haitsu innaha dari sekiranya innaha sesungguhnya asbab itu madhahirun ilahiyatun adalah tampakan atau boleh dikatakan juga manifestasi ketuhanan atau manifestasi Tuhan. Fallahu ta'ala maka adapun Allah subhanahu wa ta'ala huwal mutajalli dialah zat yang bertajalli fi suwaril asbabi dalam bentuk-bentuk atau rupa-rupa sebab. Orang sakit penyembuhnya adalah Allah, Allahus Syafi. Obat itu sebab. Orang lapar yang memberi kenyang itu adalah Allah. Makanan itu sebab. Orang haji tadi jalan sana dia dipanggil dan diberangkatkan oleh Allah melalui sebab kemampuan dalam perjalanan. Sabil di sini as-sabilu sababun. Allah pada hakikatnya yang memberi kita rizki melalui orang tua, melalui pekerjaan, melalui ini, melalui itu. Allah pada hakikatnya yang sudah menganugerahkan para hafidhoh, para hufat, hafalan Al-Quran. Allah yang memberikan sebabnya melalui usaha mereka. Ini yang dimaksud. Jadi harus bisa membedakan antara sebab dengan musabbib. Allah itu, Allah yang menentukan sebabnya juga. Dan Allah yang akan memberikan. Kalau kamu lapar, makan. Kalau kamu ingin pintar, belajar. Tapi jangan pernah kita mengandalkan sebab. Sekali lagi, jangan pernah mengandalkan sebab. Aduh, lupa saya hari ini nggak minum obat. Aduh, celaka ini. Nah, nggak boleh begitu. Obat sebab. Obat itu sebab. Ini maksudnya. Fal ni'matu. Maka adapun nikmat itu sababun ialah sebab. Ilal mun'imi menuju ke zat yang memberi nikmat, yakni Allah. Wal jamaliyatu dan adapun keindahan-keindahan tuaddi ilal jamili. Keindahan-keindahan itu semua tuaddi mengantarkan ilal jamili kepada zat yang maha indah. Ketika kita melihat keindahan, subhanallah. Itu contoh. Wal jalaliyatu dan adapun keagungan, jabatan, kekuasaan, prestasi, kemampuan, semuanya itu. Wal jalaliyatu dan adapun keagungan, takudu menuntun apa al-jalaliyat ilal jalili kepada zat yang maha agung, Allah. Wal arzaku
dan adapun rizki-rizki tantahi, berakhir atau bermuara ila razzaqi, kepada zat yang memberikan rizki. Wal bada'i'u, dan adapun kreasi-kreasi yang luar biasa atau inovasi-inovasi gitu. Wal bada'i'u, dan adapun kreasi-kreasi atau inovasi. Tattasilu, terhubung apa al bada'i'u bil badi'i, dengan zat yang maha berkreasi, dengan zat yang maha menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ayyu sababin, maka sebab yang mana saja, namanya begitu, amsakta, yang memegang siapa kamu, bihi, pada sabab, ausola, niscaya mengantarkan, ausola, niscaya mengantarkan, apa sebab, ka, pada kamu, ilaihi, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man, dan barang siapa, kafaro, kufur siapa man, fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah, ghaniyun, ialah zat yang maha kaya, anil alamin, yang tidak membutuhkan seluruh alam semesta. Hunaka kufrun billah wa hunaka kufrun binikmatillah. Ada kufur kepada Allah, wa hunaka kufrun binikmatillah, ada juga yang kufur atau mengingkari nikmat Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillahi fa'adaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Wadoroba, dan telah membuat gitu. Allahu, siapa Allah, masalan, pada perumpamaan. Wadoroballahu masalan, dan Allah telah membuat satu perumpamaan. Qaryatan, kalau Korea kita mana sekarang desa. Di sini maksudnya pada satu yang negeri lah, itu aja kita mana negeri. Wa daraballahu mathalan qaryah, dan Allah telah menjadikan satu perumpamaan pada satu negeri. Kanat, ada, apa negeri itu dahulu sebelumnya gitu. Kanat, ada, apa Korea, aminatan, merupakan negeri yang aman, mutmainnatan, negeri yang tentram, ya'tiha rizquha, di mana ya'ti, mendatangi atau datang, ha, kepada Korea, rizquha, apa rizkinya Korea,
Jadi tentram, damai, sentosa. Negeri yang rizkinya itu rogodan secara melimpah, min kulli makanin, dari setiap tempat. Fakafarat, kemudian kufur siapa penduduk negeri itu, bi'anu'umillahi, kufur pada nikmat-nikmat Allah. Fa'adaqoha, fa'adaqoh, maka merasakan ha pada penduduk negeri itu, Allahu, siapa Allah, libasal ju'i, pada pakaian atau rasa alju, lapar, wal khaufi, dan rasa takut, bima, karena sebab, kanu, yang ada siapa mereka penduduk negeri, yasnauna, berbuat siapa mereka penduduk negeri. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'lamun. Qul, katakan Muhammad, ya ahlal kitab, wahai para ahlul kitab, lima takfuruna, mengapa, takfuruna, kufur siapa kalian, wahai ahlul kitab, kufur pada apa? Bi ayatillah, pada ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Wallahu, dan adapun Allah, syahidun, ialah maha menyaksikan, siapa Allah, ala ma ta'malun, menyaksikan atas apa yang mengerjakan siapa kalian. Allahu Ta'ala, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahyanan, terkadang, ya talattafu, berlemah lembut siapa Allah, ma'a khalqihi, pada makhluk-makhluk Allah, misla qaulihi, seperti halnya firman Allah, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Ini Allah menyapa identitas mereka. Bukan kalau umpamanya menyebut santri Al-Munawariyah umum. Wahai santri senior, nah itu. Wahai derajat 1, wahai anak-anak kelas 1 SMA, SMK, nah itu lebih spesifik nyebut. Apalagi umpamanya santri senior nyebut nama langsung. Nah itu lebih spesifik. Di sini Allah, ya ahlal kitab, berarti bukan selain ahlul kitab tidak masuk kitab ini. Ya ahlal kitab, wahai para ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian itu berdebat atau berhujah tentang Nabi Ibrahim gitu.
dalam hal Nabi Ibrahim. Oh, Ibrahim itu juga orang Yahudi. Ibrahim itu seperti kami juga, dan seterusnya. Padahal agama Yahudi itu ada jauh setelahnya Nabi Ibrahim. Itu sudah kita ngaji ini. Ada juga, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Wahai para ahlul kitab, kenapa kalian mengingkari atau kufur kepada ayat-ayat Allah? Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai para ahlul kitab, la taghlu. Janganlah kalian ghulu, berlebihan atau apa yang namanya istilah. Ya bisa makna berlebihan. La taghlu. Al-ghulu. Itu dari asal kata al-ghulu. Fi dinikum, dalam agama kalian. Fafi misli hadhil ayat, maka adapun ayat-ayat seperti ini, yaqulu, berfirman siapa Allah, ya ahlal kitab, wahai para ahlul kitab, ghaira masbuqatin, tanpa didahului, bikul, dengan kalimat kul, fayaj'alu, maka menjadikan siapa Allah, hum, pada mereka ahlul kitab, ahlan, menjadikan mereka ahlan itu layak atau pantas, menjadikan mereka layak atau pantas, litalaki al-khitab, untuk menerima khitab ini, anhu, dari Allah, mubasyaratan, secara langsung. Wa marrotan, dan satu ketika, hina yajidu, ketika yajidu mendapati siapa Allah, minhum, dari mereka ahlul kitab, mendapati apa? Al-lujaja, pada sikap keras kepala, wal inada, dan pada sikap pembangkangan, fa innahu, maka sesungguhnya Allah, yuballighu, menyampaikan siapa Allah, rasulahu, kepada Rasulullah, kepada utusan Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan apa? Ayyakula, pada akan berfirman siapa Allah gitu, lahum, kepada mereka ahlul kitab, biqaulihi, dengan firman Allah, kul. Saya lagi pengen nyantai, pengen kelihatan akrab, pengen kelihatan santai dengan kalian umpamanya. Irin, kalau nanti anuin ya, nanti itu ambilin Rin. Jadi sebut nama saya. Tapi ketika Irin berbuat salah, ketika Irin melakukan pelanggaran, ketika Irin sedikit-sedikit pulang, sedikit-sedikit izin begini, jengkel saya sama Irin. Hanya saya bilang, bilang ke Irin, nanti suruh tepat waktu. Nanti suruh tepat waktu. Padahal ada Irin, bisa bilang gitu. Bisa langsung bilang Irin. Tapi karena lagi agak jengkel. Karena Irin suka melanggar. Kuli ya Zaza. Bilang ke Irin. Ini sama dengan firman Allah. Ada ayat-ayat yang langsung, ya ahlal kitab. Jadi Allah langsung menyapa ahlul kitab. Tapi ada yang didahului oleh kul. Kalau kul di sini Allah menjadikan Rasulullah sebagai perantara untuk menyampaikan kepada ahlul kitab. Fahim tunna, ini maksudnya. Ini ghair masbuqoh bikul, itu berarti Allah sedang santai-santai dengan ahlul kitab. Tapi kalau sudah
sukanya melanggar gini. Untuk menunjukkan, Muhammad bilang ke orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu, bilang begini. Di sini, war rasulu, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuballighu, menyampaikan siapa Rasulullah, harfian, secara harfiah. Artinya Rasulullah menyampaikan firman Allah tanpa mengurangi atau menambah kata-kata sedikit pun. Ini, yuballighu, menyampaikan siapa Rasulullah, harfian, secara harfiah. Ma yuha, ma pada apa-apa, yuha, yang diwahyukan, apa ma, ilaihi, kepada Rasulullah. Idkana yakfi, idkana, padahal, kana ada, yakfi, cukuplah. Hina yakul, ketika yakulu, berfirman, Allahu, siapa Allah, li rasulihi, kepada Rasulullah, kul ya Muhammad, umpamanya, lihat, kul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, fayuballighu, kemudian menyampaikan siapa Muhammad, huwa, ini Muhammad menyampaikan, wa yakulu, dan menyatakan siapa Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, biwairi kalimati kul, tanpa ada kata kul. Rasulullah itu adalah penyampai, penerima risalah Allah, kemudian yang menjadi utusan Allah. Muhammad bilang ke orang-orang ahlul kitab itu, kenapa mereka kok begini? Kul, ya ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Rasulullah menyampaikan persis seperti apa yang disampaikan oleh Allah. Ada kulnya ya. Nah, Rasulullah menyampaikan semua apa yang disuruh sampaikan oleh Allah kepada siapa saja yang perlu disampaikan. Salah satu contohnya ahlul kitab, ada juga umat manusia, ada juga kaum mukminin. Menyampaikannya Rasulullah itu tidak mengurangi atau tidak menambah satu kata pun. Ini maksud harfian. Walakinnahu, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuballighu, menyampaikan siapa Rasulullah, kullama, kepada semua apa-apa, uhiya, yang diwahyukan, apa ma, uhiya, yang diwahyukan, apa ma, ilaihi, kepada Rasulullah, min rabbihi, dari Tuhannya Rasulullah, duna ziyadatin, tanpa ada tambahan, au naksin, atau kurang. Artinya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Duna ziyadatin, tanpa menambah-nambah, au naksin, atau mengurangi. Lam yakulillahu lana, lam yakul, tidak mengatakan Allahu, siapa Allah, lana, kepada kita, ya ahlal Quran, kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, Allah menyebut ya ahlal kitab. Tapi kenapa ke kita kok nggak disebut ya ahlal Quran ya? Padahal orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, gak pernah tuh mereka sampai menghafal kitab-kitab mereka. Tapi diberi sebutan ahlul kitab oleh Allah. Tapi kita sudah ngapalin, mulai kecil, sudah ngelontok hafalannya. Tapi kok gak ada sebutan dari Allah untuk kita, ya ahlal Quran. Nah ini. Lima lam yakulillahu lana ya ahlal Quran. Kenapa Allah tidak menyebut kita atau mengatakan kita ini sebagai ahlul Quran? Li'annana, karena sesungguhnya kita umat Islam ini lam nungkir,
tidaklah mengingkari siapa kita syai'an sedikit pun minhu dari Al-Quran. Namanya umat Islam, namanya kaum mukminin, itu pasti akan mempercayai semua isi Al-Quran. Tidak mungkin kita akan menyembunyikan kalimat atau, wah ini bahaya ini. Kalau umpamanya ayat-ayat ini disampaikan, bisa kalah nanti politik saya, bisa nggak menguntungkan dengan bisnis saya ini. Udah dihidangin aja. Tolong dong gimana menghilangin lembaran dalam ayat ini yang isinya begini-begini. Nggak bisa untuk di Al-Quran. Tapi kalau Taurat, Injil, keyakinan kita menyatakan seperti itu. Apalagi setiap minggu malam kalian memproklamirkan itu. Gimana itu? An Ato bin Yasar selalu. Al-hadisul awal, al-hadisus sani. Saya selalu mendengarkan seperti itu. Itu kita jadikan sebagai wasilah. Mungkin kita sudah berusaha maksimal berusaha maksimal belajar. Tapi ya karena memang begitu itu otak kita. Mungkin dengan berkah dan syafaatnya Rasulullah, yang sebenarnya otak kita ini pas-pasan dalam belajar, dalam menghafal. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan Allah memang sangat mencintai Rasulullah. Pas kalian, apa namanya? Ya Nabi, kalian pas itu hudur hati kalian. Ada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakan kalian. Langsung itu diterima cespleng dari Allah. Maka itu beruntung. Ini namanya tawassul. Malam Senin itu adalah acara tawassul kita kepada Allah melalui Rasulullah. Kita menyapa secara khusus Rasulullah. Allah saja untuk menyampaikan sesuatu itu menyuruh Rasulullah. Padahal Allah bisa. Allah ingin memperkenalkan zatnya sebagai Tuhan yang Esa melalui Rasulullah. Katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Itu Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah zat yang maha segalanya masih menjadikan Rasulullah sebagai wasitotun udma, sebagai perantara antara Khalik dengan makhluk. Maka sangat mudah bagi Allah itu melalui Rasulullah. Bagi kalian yang sulit sekali ngafalin, kalau deres temennya dalam 1 jam bisa 3 sof'ah selesai hafalan, dia bahkan seperempat sof'ah saja 3 jam nggak nutut. Jangan salahkan pikiran kalian, tapi coba introspeksi. Mungkin kalian kurang doanya, atau mungkin memang benar-benar ini adalah cobaan. Saya sering mengatakan, bagi yang hafalannya cepat, itu cobaan. Bagi yang hafalannya lemot, itu juga cobaan. Keduanya sama-sama cobaan. Yang hafalannya cepat, jangan terlalu membanggakan diri. Ingat, itu ujian, itu cobaan. Yang hafalannya lemot, jangan terlalu bersedih. Itu juga ujian. Yang diuji yang ini adalah kesabarannya. Melihat temannya cepat sekali deres. Tahu-tahu sudah juz 22 teman saya. Saya masih juz 16. Jauh sekali. Di sana cobaannya. Lantas cara setan, dah kamu gak ada potongan kamu jadi orang yang hafid. Gak ada potongan kamu menghafal Al-Quran. Sudahlah santai, gak usah. Bagi yang pinter, setan menggoda. Nih, kamu pintar kamu. Cepat teman kamu tuh gak selesai kamu sudah. Terus. Kamu ayo. Kalau kamu tuh walaupun rajin sedikit, deres sebentar saja.
kamu cantik, udah cepat. Terus setelah itu remehin teman-teman kamu. Hebat, kamu memang cerdas, kamu pinter. Teman-teman kamu itu mereka goblok-goblok semua. Terus, nah itu cobaan. Ketika pihak yang cepat menghafal ini sudah membanggakan diri, di sana nanti akan menjadi satu bentuk kekufuran nikmat. Maka tidak heran saat ada mereka yang sudah bagus hafalannya, sudah menjadi seorang hafidhoh, kemudian terlontar. Sampai saat ini pun saya nggak jelas kenapa saya menjadi penghafal Al-Quran. Untuk apa ngapalin Al-Quran? Itu viral di medsos. Siapa namanya saya nggak perlu tahu namanya, tapi ada. Konon katanya seorang hafidhoh. Nah, bisa jadi seperti ini. Maka itu anak-anakku sekalian, calon hafidhatul Quran, terus semangat, dan jangan lupa menjadikan Rasulullah sebagai wasitatul utma. Sedikit lagi, kita tidak pernah mengingkari isi Al-Quran. Ammal Yahud, adapun orang-orang Yahudi, wan Nasara dan orang-orang Nasrani, fahuwa yaqulu lahum, maka dia Allah mengatakan kepada mereka, qad anzaltu ilaikum kitaban, qad anzaltu, sungguh telah menurunkan siapa aku ilaikum kepada kalian, kitaban, pada satu kitab, wa ana a'lamu, dan aku tahu, ma anzaltu, pada apa-apa, anzaltu yang telah menurunkan siapa aku, fihi, di dalam ma, ilaikum, kepada kalian, min basyaratin maktubatin, dari kabar-kabar gembira, maktubatin, yang tertulis, indakum, di sisi kalian. Maksudnya kabar-kabar gembira yang sudah tercatat untuk kalian. Tubasyiru, di mana memberi kabar gembira. Apa basyarat? Memberi kabar gembira bi Rasulillahi, dengan kedatangan Rasulullah. Fahuwa, maka adapun Nabi, yadhkuru, menyebut siapa Nabi, hum, pada mereka, bi annahunaka, bahwasanya terdapat, maktuban, bi annahunaka maktuban, bahwasanya ada catatan atau sesuatu yang tertulis, baina aidihim, di antara mereka, maksudnya di dalam kitab mereka, yu'aridu kufrohum, yang menentang kekufuran mereka. Salah satu contohnya di kitab Taurat dan kitab Injil itu ada kabar gembira tentang kedatangan Rasulullah. Tapi mereka nggak mau ini, menjadikan kabar gembira tentang kedatangan Rasulullah sebagai kabar gembira dan tetap ada di kitab mereka. Makanya nggak ada namanya di kitab Taurat dan Injil saat ini yang ada keterangan tentang Rasulullah. Ini nak, Jazakallah khair. orang Yahudi, orang Nasrani dicap sebagai kufur. Orang Yahudi, orang Nasrani dicap dengan kekufuran yang luar biasa karena mereka mengingkari Rasulullah. Kita umatnya Rasulullah, hormati Rasulullah, hormati Rasulullah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.